Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran kalau perang besar yang kita lihat di berita itu sebenarnya bukan tentang apa yang diberitakan? Hari ini kita bakal bedah sebuah teori geopolitik yang cukup berani. Teori ini bilang, konflik yang lagi kita saksikan ini mungkin cuma sebuah audisi, audisi untuk menentukan siapa kekuatan besar dunia yang berikutnya. Nah, pertanyaan ini kuncinya. Gimana kalau perang itu bukan soal ngalahin musuh yang kelihatan, tapi soal sesuatu yang jauh lebih fundamental? Siapa yang bakal jadi penjaga keamanan global? Siapa yang bakal jadi otot buat tatanan dunia? Yuk, kita pakai konflik Amerika Serikat dan Iran sebagai studi kasus buat ngebongkar ide ini. Oke, kita mulai dari cerita resminya dulu ya. Kita lihat ada konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Dari luar, kelihatannya Amerika Serikat ini, yakin banget bakal menang. Sebuah perang yang sepertinya dipenuhi oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan mungkin keangkuhan. Tapi di balik layar, sumber kami mengklaim ada pengakuan yang cukup mengejutkan. Kami tidak menyangka mereka akan melawan. Ini bukan cuma salah intelijen biasa loh. Ini tanda-tanda awal adanya kesalahpahaman yang sangat mendasar tentang konflik ini. Sikap meremehkan yang ternyata punya konsekuensi besar. Dari Washington, pesannya tuh jelas banget. Iran itu sudah kalah telak secara militer. Sejak hari pertama, mereka cuma belum sadar aja. Pandangan ini kan berasumsi kalau perang itu cuma terjadi di satu medan, yaitu medan tempur. Tapi, gimana kalau ternyata Iran lagi main di papan catur yang sama sekali berbeda? Nah, untuk ngerti kenapa pandangan Amerika dan realita di lapangan bisa beda jauh, kita perlu lihat lebih dari sekedar senjata dan tentara. Sumber kami ini menawarkan sebuah kerangka untuk melihat perang ini dalam 4 dimensi. Coba bayangin, perang itu bukan cuma satu papan catur, tapi 4 papan sekaligus. Ada papan militer untuk pertempuran fisik, papan ekonomi untuk uang dan sumber daya, papan politik untuk dukungan dalam negeri dan aliansi, dan yang terakhir, papan narasi. Ini soal bagaimana dunia melihat konflik ini. Nah, disinilah perbedaan strategi, kedua belah pihak mulai kelihatan jelas banget. Disinilah letak perbedaan utamanya. Menurut teori ini, Amerika itu menggunakan kekuatan ekonomi, politik, dan narasinya cuma buat satu hal, mendukung mesin perangnya. Sebaliknya, Iran justru pakai aksi militernya sebagai alat. Alat untuk membentuk ekonomi, membangun aliansi politik, dan yang paling penting, memenangkan perang narasi. Jadi, kalau pendekatan Amerika itu ibarat palo godam, pendekatan Iran itu lebih mirip pisau bedah, presisi. Dan hasilnya, kontras banget. Pendekatan Amerika yang kaku itu bikin mereka terus ngulang taktik yang sama, meskipun jelas-jelas gagal. Sementara itu, strategi Iran yang adaptif justru memungkinkan mereka membangun sekutu baru, memperkuat ekonomi mereka sendiri, dan, ini yang paling penting, memenangkan hati dan pikiran orang-orang, sesuatu yang nggak bisa dihancurkan oleh bom. Kegagalan strategi ini ternyata bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Menurut sumber kami, ini adalah gejala dari penyakit yang jauh lebih dalam, yang lagi menggerogoti kekuatan Amerika dari dalam. Ini soal kemunduran sebuah kekaisaran. Kutipan dari Julian Assange ini langsung menohok ke jantung masalahnya, kompleks industri militer. Ini adalah jaringan kusut antara militer, politisi, dan industri pertahanan yang menurut teori ini justru untung dari perang yang nggak ada habisnya, bukan dari kemenangan yang cepat. Jadi tujuannya bukan menyelesaikan perang, tapi membuatnya terus berjalan. Dan lihat deh skala pengeluarannya. Ini benar-benar gila. Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak dana untuk militernya dibandingkan gabungan 10 negara berikutnya. Harusnya dengan anggaran segede ini, setiap perang bisa dimenangkan dengan mudah kan? Tapi kenyataannya nggak begitu. Terus, kemana perginya semua uang itu? Nah, sumber kami menyoroti angka yang fantastis ini, 2 triliun dolar. Dilaporkan hilang oleh Pentagon sehari sebelum 9/11. Angka sebesar ini bukan lagi soal salah urus. Ini mengindikasikan sebuah sistem yang memang dirancang untuk boros dan korup. Sebuah kekaisaran yang sudah terlalu nyaman dan jadi tidak efisien. Dan disinilah teori ini jadi sangat provokatif. Kalau kekaisaran yang sekarang sudah terlalu korup dan tidak efisien untuk menjalankan perannya, terus apa yang terjadi? Sumber kami berpendapat, kita ini sebenarnya sedang menyaksikan sebuah audisi kekaisaran. Semacam tes untuk mencari penggantinya. Biar ngerti, kita perlu lihat gimana tatanan dunia ini bekerja menurut teori ini. Di paling puncak, ada para pengatur permainan di dunia keuangan. Mereka didukung oleh sistem ekonomi global.
Tapi itu semua nggak akan jalan tanpa fondasinya. Sebuah kekaisaran yang menyediakan kekuatan militer alias otot untuk menjaga sistem ini tetap berjalan. Oke, jadi pertanyaan logis berikutnya adalah kalau otot yang ada sekarang, yaitu Amerika, menjadi lemah, korup, dan gak efektif, apa yang bakal dilakukan oleh para pengatur permainan ini? Ya, mereka akan cari penggantinya. Coba bayangkan Anda seorang investor modal Ventura. Anda punya dua pilihan. Perusahaan A, ini Amerika Serikat, besar, berpengalaman, tapi sombong dan boros. Atau perusahaan B, ini Israel. Lebih kecil, pernah gagal, tapi sekarang termotivasi banget karena kelangsungan hidupnya dipertaruhkan. Menurut teori ini, investor yang cerdas bakal bertaruh pada perusahaan mana? Tentu saja pada perusahaan yang lapar dan penuh tekad. Dan inilah bukti konsep yang katanya diajukan Israel dalam audisinya. Pertama, determinasi, dukungan publik di dalam negeri yang solid banget untuk perang. Kedua, efisiensi, serangan yang cerdas, berdampak tinggi, tapi dengan biaya rendah. Dan ketiga, kontrol terselubung. Teori yang menyebut mereka mampu mengelola kawasan dengan cara yang jauh lebih halus dan efektif daripada invasi besar-besaran ala Amerika. Jadi, kalau Israel memenangkan audisi ini, bakal seperti apa wajah Timur Tengah yang baru? Hasil akhir dari Pax Judaica atau perdamaian ala Judaica ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan inilah kesimpulan yang paling mengejutkan dari semua ini. Ternyata, rintangan sebenarnya untuk menciptakan tatanan baru ini bukanlah Iran. Justru sebaliknya, rintangan utamanya adalah kehadiran Kekaisaran Amerika itu sendiri. Jadi, secara gila, perang melawan Iran ini sebenarnya adalah cara untuk mengusir Amerika dari kawasan itu. Dan inilah tatanan dunia baru yang diprediksi. Ironisnya, dua musuh bebuyutan, Israel dan Iran, bukannya saling menghancurkan, mereka justru membagi kawasan itu jadi dua domain pengaruh. Israel mengontrol sumber daya dan koridor perdagangan ke Eropa, sementara Iran mengontrol jalur vital ke Rusia dan Tiongkok. Kenapa mereka mau bekerja sama? Ya, karena mereka mengikuti aturan geopolitik yang paling dasar. Yang kuat, itu saling menghormati. Dan bersama-sama, mereka memangsa yang lemah. Daripada saling menghancurkan, ternyata lebih menguntungkan bagi mereka untuk berbagi kekuasaan. Kita akhiri pembahasan ini di sini, dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini semua cuma sebuah teori geopolitik yang liar, yang seru untuk dibayangkan? Atau, jangan-jangan, kita sebenarnya sedang menyaksikan, secara perlahan, cetak biru masa depan yang sedang terbentuk di depan mata kita? Kami sajikan analisisnya, keputusan ada di tangan Anda.